الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Al-Asri yaitu Bapak Haji Warno Yadi SPD. Yang kami hormati penasihat dari Yayasan Al-Asri Bapak Haji Dr. Andes Nur Hamid, dan saya hormati pula Ketua DKM Masjid Al-Asri dan stafnya tentunya, yang hari ini Bapak Irwanto tidak bisa hadir karena kesehatannya masih terganggu. Dan saya hormati juga penasihat Yayasan Al-Asri Bapak Dr. Haji Masruri HMMM, dan hadirin hadirat yang hadir pada siang pagi hari ini yang tidak bisa sebutkan satu persatu, tentunya tidak mengurangi rasa hormat kami. Semoga semua mendapatkan ridha Allah SWT. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, hidayah dan kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir di Masjid Al-Asri ini dalam rangka pertama kali masjid kita mengadakan kajian duha. Dan alhamdulillah semoga langkah kita dari rumah sampai masjid Allah senantiasa akan dilipat gandakan. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tadi sudah ada yang disampaikan bahwa Prisma kita ingin ikut memakmurkan masjid kita dalam rangka setiap ada BAPI maupun acara-acara tertentu. Seperti semalam malam 1 Muharram, alhamdulillah anak-anak kita sudah mengadakan pawai obor dan lain-lain, dan alhamdulillah pagi hari ini biarkan anak-anak kita berekspresi, dan alhamdulillah punya program-program yang mana setiap ada kajian minimal sebulan sekali anak-anak kita ingin berbagi. Dan alhamdulillah kalau saya lihat dari informasi tengah malam anak-anak Prisma sudah belanja sayur, Ibu, katanya buat ibunya. Saya bilang jangan sayur saja, nantinya sembako lah paling enggak. Ya ini kan pemula. Jadi bapak-bapaknya juga jamaahnya, mohon maaf, baru pertama kali saya juga ragu ada jamaahnya enggak ini. Alhamdulillah, walaupun kita kan baru memulai sesuatu yang baik, Ibu ya. Mohon dukungannya semuanya supaya masjid kita tetap makmur. Dan tadi ada pesan daripada Prisma, Ibu, untuk peduli masjid tadi tetap tentunya perlu dana, Ibu. Jadi nanti Prisma ini akan buka link tersendiri, akan di blue kepada masyarakat, pada jamaah yang barangkali peduli dari kita untuk kita, kira-kira seperti itu, Bu ya. Dan dalam kesempatan ini saya mau ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya semuanya, dan mohon maaf karena Bapak DKM juga nggak bisa hadir. Mungkin tempat dan fasilitas lainnya masih banyak kekurangan di sana sini. Tentunya kita baru mulai, Bu, kita iri dengan masjid-masjid. Jadi dalam hal kebaikan boleh, Bu ya. Contoh di masjid mana di setiap kajian penuh sekali. Nah, siapa tahu kita dengan mulai yang baik nanti bisa banyak juga. Cuman harinya barangkali ya nanti kita pikirkan lagi, karena hari itu kita berbenturan dengan narasumbernya ya. Mungkin nanti kita bisa minggu pagi, mungkin bisa buka bazar, ibunya bisa peduli terhadap masjid ini. Kalau saya lihat di kajian di Al-Azhar di mana itu semuanya memang tidak ada konsumsi ya Bapak Ibu ya sekalian ya. Nah konsumsinya itu memanfaatkan ibu-ibu yang basar kira-kira gitu. Sekali lagi kami
mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya, dan terima kasih juga atas perhatiannya. Kami tutup hadanallahu jamain wa huwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Soli Swadi yang telah menyampaikan motivasinya. Semoga menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus ya Bu Pak mendukung kegiatan dakwah di Masjid Al Asri ini. Selanjutnya, kini tiba saatnya memasuki inti dari acara kajian duha hari ini, yaitu penyampaian tausiah yang bertema perjalanan hijrahku. Tausiah ini akan disampaikan oleh Ustadz Jojo. Saya akan menyampaikan sedikit biografinya, tapi nanti dari tim Badan Wakaf Al-Quran akan menampilkan slide ya Bu, untuk lebih detailnya dari biografi Ustadz kita, Ustadz Jojo. Saya akan sampaikan biografi Ustadz Jojo adalah seorang pendakwah yang dikenal dengan gaya penyampaian yang lugas, membumi dan penuh inspirasi. Ustadz Jojo adalah seorang pendakwah yang inspiratif, dikenal dengan gaya penyampaian yang lugas dan dekat dengan realitas kehidupan. Beliau banyak memberikan tausiah di berbagai majelis ilmu dengan fokus pada penguatan iman, perbaikan akhlak, dan pentingnya hijrah menuju kebaikan. Kisah perjalanan hidup beliau menjadi bukti nyata betapa hidayah Allah dapat mengubah seorang dari masa lalu yang mungkin penuh dengan kekeliruan menuju cahaya Islam dan menuntun pada keberkahan. Beliau senantiasa mengajak umat untuk tidak pernah putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan terus berikhtiar menjadi pribadi yang lebih baik. Insya Allah banyak pelajaran dan hikmah yang bisa kita petik dari beliau hari ini. Dan selanjutnya akan ditampilkan slide dari Badan Wakaf Al-Quran sebelum Ustadz Jojo menyampaikan tausiahnya. Baik. Saya seorang pendakwah lahir di Jakarta pada 12 Maret 1959 dan alhamdulillah pernah menempuh pendidikan agama di beberapa guru syekh, habaib, kiai, ustadz, terutama pernah di pondok pesantren Al-Fatah Tempuru Magetan. Alhamdulillah dengan izin Allah pernah Allah SWT hantarkan ke Malaysia, ke Singapura, untuk di Indonesia, terutama masih di Pulau Sumatera, Pulau Jawa. Karena dengan latar belakang yang ada di kehidupan saya ini, teman-teman saya juga yang membantu dalam platform di YouTube dan lain-lain sosial media lainnya itu menganggap bahwa dakwah saya itu masuknya ke kalangan anak muda. Kenapa karena anak muda? Karena ya banyak problematika yang dialami oleh anak muda zaman sekarang yang alhamdulillah sudah pernah saya lewati. Jadi mereka lebih menekankan tidak hanya belajar tentang agama, tapi bagaimana lebih mengarahkan kepada kehidupan ke depannya. Dan itulah kenapa dakwah saya alhamdulillah banyak di media sosial. Kalau untuk bergabung dengan Badan Wakaf Al-Quran di Safari Dakwah ini, memang ini sesuai dengan apa yang saya bidangi, saya pelajari sejak dahulu. Bagaimana fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, menyampaikan, mengajak orang untuk perkara yang ma'ruf, kebaikan, ya, untuk senantiasa mau menginfakkan hartanya, dirinya, waktunya untuk memberikan manfaat sesuai dengan petuah Nabi SAW. Khairun nas anfa'u, sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling baik untuk manusia. Dan saya mengajak buat diri saya juga teman-teman sekalian semua, mari kita wakafkan diri, harta kita dan waktu kita bersama dengan Badan Wakaf Al-Quran, di mana Badan Wakaf Al-Quran ini akan menjadi wasilah sebagai wakaf Al-Quran kita, di mana ini merupakan kebiasaan daripada orang-orang soleh, orang-orang baik terdahulu. Bagaimana setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan Al-Quran yang layak, dan ini adalah semua adalah peran serta merta harta dari waktu kita diberikan Allah SWT, dititipkan kepada kita. Mari kita sama-sama untuk bisa infakkan apa yang kita punya untuk mencari ridha Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, itu tadi sedikit slide dari biografi Ustadz Jojo, dan perlu saya sampaikan di sini juga untuk sekedar pemberitahuan, nanti akan dilakukan penggalangan dana oleh BWA atau Badan Wakaf Al-Quran, yang nanti mekanismenya bisa ada beberapa cara atau metode. Yang pertama adalah cash, kemudian QRIS ataupun amplop apa Pak? Apa? Ya, nanti ada amplop yang akan dibagikan oleh dari pihak Badan Wakaf Al-Quran. Oke, baik, selanjutnya alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita Al-Ustadz Jojo. Semoga nanti yang disampaikan bisa menyerap ya Pak, Bu, dan diingat terus apa yang disampaikan dan menjadi hikmah bagi kita semua. Untuk selanjutnya waktu dan tempat saya persilakan kepada Ustadz Jojo. Enggak, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Fa'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila solihan min zakari aw unsa fahuwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, aw kama qala alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga salat beserta salam selalu tercurah ke haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti hingga akhir zaman. Yang saya muliakan para alim ulama, para asatid, para ustazah, ya, Bapak Ketua DKM, para pengurus masjid, jamaah rahimakumullah. Ini ibu-ibunya kebanyakan baru pada lulus SMA ya Bu ya? Oh iya, ini apalagi tim rebananya nih. Oh SMP, oke ya. Lulus SMP ya, Masya Allah. Senang sekali bisa silaturahmi ya kepada jamaah sekalian di Masjid Al-Asri ini, Masya Allah. Semoga silaturahmi kita ini dibarokai oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kita dan juga ahli keluarga kita dijadikan orang-orang yang hidupnya bahagia dunia akhirat. Amin. Para jamaah sekalian ya, kita kehidupan di dunia ini yang paling penting yang harus kita sadari, kita syukuri itu apabila kita dijadikan orang Islam. Jadi apabila ada iman Islam wujud tuh dalam kehidupan kita, ini adalah hal yang paling mahal yang kita punya dalam kehidupan dunia ini. Bahkan lebih mahal daripada nyawa yang kita punya itu sendiri. Jadi saking pentingnya iman Islam itu ya, Allah Subhanahu wa taala mengutuskan para nabi itu dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi ya. Itu tujuannya satu aja udah. Mengajak manusia untuk beriman kepada agama Islam. Sama semuanya. Semua nabi. Enggak ada nabi yang ngajak selain kepada Islam, enggak ada. Paling ada tuh di Garut Nabi Tugimin namanya. Ngaku-ngaku doang deh. Semuanya mengajak kepada iman Islam. Ya, kenapa? Karena apabila manusia mengamalkan Islam, maka dia hidupnya akan bahagia, penuh kedamaian, ya. Makanya hari ini kalau ada orang Islam itu pikirannya pusing mulu. Di status, di story ngeluh mulu. Aduh,
bingung gitu, misalkan di status story WA-nya tuh, aduh nggak punya duit gitu, aduh suamiku main HP mulu gitu misalnya. Kok jadi orang Islam kok hidupnya nggak damai, nggak ada ketenangan. Nah itu kan harus kita tanya lagi kan. Makanya momentum di tahun baru Islam ini ya, 1 Muharram ini, Masya Allah ya, kehidupan kita pun harus jadi jauh lebih baik lagi. Terutama yang harus diperbaiki iman Islamnya. Kenapa? Nabi Muhammad SAW ceritain di akhirat itu ya, ada 2 orang hamba Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, terima kasih Pak. Ada 2 orang hamba Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat yang diibaratkan, yang hamba yang pertama ini, dia ini hidupnya senantiasa senang-senang mulu. Hedon mulu, hidupnya senang-senang mulu. Tiap hari ke mall mulu, belanja mulu. Sholat mah kagak. Ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, karena dia meninggal naudzubillah dalam keadaan tidak beriman Islam, akhirnya Allah Subhanahu wa taala ya perintahkan malaikat penjaga pintu neraka. Siapa namanya malaikat siapa? Malaikat siapa? Malaikat siapa? Ah, yang benar. Malaikat Malik, benar. Ya, malaikat Malik. Perintahkan malaikat Malik bawa sebentar aja. Orang hamba ini dibawa sebentar, nengok sekejap aja, dia diliatin daripada keadaan neraka, habis itu dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala tanya kepada orang hamba ini, "Wahai hambaku, dulu kamu selama hidup di dunia itu pernah seneng nggak? Padahal hidupnya tuh dalam senang-senang mulu tiap hari. Lalu tiba-tiba sekejap aja dia dilihatkan penderitaan orang yang nggak punya iman Islam di akhirat kelak itu, dia langsung tiba-tiba bilang sama Allah, ya Allah, demi keagunganmu ya Rob, walaupun sekejap mata saya nggak pernah hidup seneng selama hidup di dunia." Jadi artinya kesenangan yang dia alami selama ini, ya, itu hilang sirna seketika ketika dia melihat penderitaan orang yang meninggal dalam keadaan tidak punya iman Islam. Nauzubillah min. Tapi ada satu keadaan orang yang diceritakan Nabi itu, ya, bahwa orang ini diumpamakan hidupnya tuh sering ditimpa musibah, ujian dan lain-lain sebagainya. Dia meninggal tapi dalam keadaan iman Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala panggil malaikat penjaga pintu surga. Siapa malaikatnya? Siapa? Ridwan, malaikat Ridwan. Dipanggil, ini bawa dia sebentar, hambaku ini ngelihat surga sebentar saja. Ini orang yang digambarkan oleh Nabi kehidupannya ini, Masya Allah, sering dikasih masalah, ujian dalam kehidupannya ini, ya, diperlihatkan surga sebentar saja, sekejap dikembalikan lagi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala, wahai hambaku, kamu selama hidup di dunia tuh pernah ngerasain susah nggak? Ya Allah ya Rob, demi keagunganmu ya Allah, saya nggak pernah merasakan susah selama hidup di dunia walaupun sekejap mata. Jadi artinya sekejap aja dia dilihatin surganya Allah Subhanahu wa taala, langsung kesusahan dia tuh Masya Allah hilang begitu saja. Ibarat ibu-ibu ini punya suami kan, cinta nggak sama suaminya? Cinta nggak? Nah, ibaratnya suami ibu game over. Misalnya contoh umpama suami ibu kan game over nih, ceritanya meninggal, sedih gak? Sedih dong, sedih. Ketika sedih kan, sedih, nangis, udah berapa tahun, ya kan? Berumah tangga sama dia. Selama 1 tahun masih sedih juga, ya kan? Tiba-tiba ada laki-laki pemain sinetron yang ganteng tuh, siapa tuh yang sama Amanda Manopo, Arya Selokan, siapa? Nah, ngelamar ibu, tiba-tiba gitu datang. Aku mau jadi suami kamu gitu misalkan. Ya kan? Pasti tuh udah 20 tahun sama 30 tahun sama suaminya langsung lupa kan? Nah, kayak begitu perumpamaannya. Ya kan? Yang udah dijalanin 20 tahun sampai 30 tahun itu di dunia, lupa seketika ketika melihat apa itu artinya kenikmatan, apa itu artinya penderitaan.
Itulah makanya kenapa saya sering sampaikan tuh, Masya Allah. Itu punya iman Islam tuh sungguh beruntung orang jadi orang Islam tuh, Masya Allah. Ya. Kalau udah meninggal dunia, orang Islam tuh ya, kalau udah mau meninggal dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala kirim malaikat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sama malaikat dibilang pas dia mau meninggal dunia, alla takhafu wa la tahzanu. Udah kamu jangan sedih lagi ya. Kamu jangan takut lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan lewat malaikat ini, nih surga kamu, nih tempat kamu, gitu istilahnya. Ibarat ibu nih, ya kan, lagi jalan ke pasar, tiba-tiba kakinya keseleo, sakit gak? Sakit, nangis-nangis, bilang sama suaminya, udah jangan nangis lagi nih, saya udah beliin rumah nih di Alam Sutra. Wow, senyum gak Bu langsung Bu? Senyum gak? Senyum, pasti. Nah begitu juga orang Islam tuh. Semua ujian musibah yang di jalan kehidupan dunia, ketika dia meninggal dunia ada malaikat turun bilang ala takhafu wala tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Nih tempat kamu di surga, udah selesai masalah kamu di dunia. Begitu, makanya kita tuh penting punya iman Islam. Makanya diajarin sama para alim ulama untuk senantiasa berdoa. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Kenapa? Karena apapun yang kita lakukan ya selama hidup dunia kebaikan, kalau nggak punya iman Islam, di Al-Quran digambarkan seperti debu yang menempel di batu lalu tertimpa hujan, hilang begitu aja, sia-sia, cuma dibalasnya di dunia aja. Karena sunatullahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kehidupan dunia ini ya seperti hukum tabur tuai, orang yang berbuat baik ya minimal dibalas 10 kali lipat kebaikannya untuk orang beriman. Orang yang berbuat buruk, maka dia akan mendapat keburukannya selama hidup di dunia. Jadi artinya, siapapun dia mau orang muslim, non-muslim, kalau dia berbuat baik, maka akan dapat balasannya di dunia. Tapi khusus orang Islam, Allah ganti lagi, di akhirat juga ada juga. Kebaikannya dibalas di dunia, juga di akhirat. Enak gak jadi orang Islam? Enak jadi orang Islam. Makanya kesian tuh lihat Presiden Amerika tuh, Donald Trump tuh. Udah belum disunat, belum masuk Islam kan kasihan dia kan, dia nggak tahu nikmatnya jadi orang Islam ya. Makanya doain ntar saya, mudah-mudahan saya bisa dakwah tuh sama Donald Trump. Saya bilang Donald Trump masuk Islam, di Banten banyak tuh sunat yang pakai kayu, tenang, banyak udah tenang. Kasihan kalau orang meninggal dalam keadaan tidak punya iman Islam. Saya itu pernah punya pengalaman nyata Bapak Ibu sekalian ya. Jadi saya pernah ngontrak di satu rumah gara-gara saya waktu itu setelah habis dari pesantren sama ketua masjid di salah satu di daerah Setiabudi, saya dijadikan imam rawatib, imam 5 waktu sama untuk jadi khotib Jumat. Di samping masjid itu nempel dari masjid, tembok masjid langsung rumah itu. Masya Allah rumahnya agak besar. Saya ingat tahun 2000, kurang lebih 2019 ya. Saya ngontrak itu bayar 1 bulan 1.300.000. Rumahnya besar. Mungkin kurang lebih 200 sampai 300 meter. Rumahnya besar, tapi nggak berpenghuni. Ketika saya ngontrak di situ, baru aja saya keluar mau ke masjid, orang-orang rumah itu udah ngeliatin saya gitu. Pak Ustadz berani juga tinggal di rumah hantu katanya. Ternyata kata orang situ rumahnya rumah hantu katanya. Ustadz berani ya katanya tinggal di rumah hantu. Saya bilang rumah hantu apa, orang nggak ada apa-apaan. Saya bilang begitu kan. Sudah ketika berjalan lama, ternyata yang punya rumah itu adalah salah dia datang belakangan. Seorang Pak Haji sama Bu Hajah itu, dia itu adalah orang kedutaan besar Indonesia di luar negeri. Jadi hidupnya pindah-pindah. Jadi ada anaknya satu yang lahirnya di Irak, ada yang di Hawaii, ada yang di Amerika, karena pindah-pindah dia. Nah tiba-tiba suatu ketika pagi-pagi diketoklah rumah saya tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bilang, ada apa? Pak, mohon izin, rumahnya ini nanti mau dipakai. Saya bilang, mau dipakai apa? Iya, ini anak yang punya rumah ini yang paling kecil meninggal dunia. Nanti saya mau bawa mayat ke sini. Katanya gitu. Loh, bawa mayat gimana? Kan saya ngontrak di sini, ya kan? Kalau ngontrak artinya rumah itu kan, ya artinya kita yang pakai kan. Tahu-tahu mau dibawain mayat Pak.
Saya bilang gimana ceritanya? Ya habis gimana? Nah ternyata kisah-kisah ini cerita, ini perempuan, anak perempuan kesayangan yang punya rumah itu jatuh cinta sama orang Kristen ceritanya. Orang Kristen dan pendeta gitu. Orang Kristen pendeta. Jadi nggak tahu wallahualam, mungkin dia pindah agama murtad gara-gara cinta sama tuh orang Kristen. Yang paling jadi udah Kristen miskin lagi. Nggak, maksudnya kan ceritanya agak enak dikit, Kristen kaya gitu kan. Jadi maksudnya rada mendingan deh gitu deh ceritanya gitu kan. Ini mohon maaf udah murtad, naudzubillah gitu kan. Miskin lagi rumahnya ngontrak. Ya kan nggak, kalau kata anak sekarang nggak apple to apple Bu, begitu. Udah bela-belain pindah agama, naudzubillah hidupnya miskin lagi. Dibawalah ke rumah itu. Dibawa ke rumah itu. Itu saya melihat akhirnya keluarganya, yang keluarga adik kakak-kakaknya ini bilang dia ini orang Islam, KTP-nya Islam, harus dikuburnya secara Islam. Kata suaminya enggak, dia Kristen. Wah tengkar deh itu, saya keluar rumah dulu deh, saya bilang ikutan saya deh. Akhirnya udah sepakat dimakamkan secara Islam, dimandikan, dikain kafankan. Biasanya kalau di kita nih ya Bapak Ibu, kalau ada mayat di dalam rumah tuh, setelah dikain kafanan, biasanya di sekelilingnya tuh ada orang lagi ngapain tuh? Orang lagi ngapain? Ngaji kan? Ada orang ngaji. Saya lihat mayat itu, ya nggak ada yang ngajiin. Tiba-tiba ada suara ngaji, ya kan? Pas saya lihat tuh mayatnya itu, nggak taunya ditempelin HP Quran surat Yasin dari YouTube begini. Bener, ini kisah nyata Bu, saya lihat sendiri loh. Tiba-tiba ada orang ngaji, kok bagus suaranya, saya bilang ngajinya. Nggak taunya dari HP itu YouTube ditempelin Yasin wal Qur'anil Hakim. Dari HP ditempelin Bu. Saya ngerasa kok ya Allah, segininya orang ya kalau meninggal tuh hidupnya itu nggak mau taat kepada Allah, nggak mau menjalankan agama. Sampai seperti ini, anaknya, keluarganya semua pada cuek Bu begitu. Udah gitu bikin nyeseknya lagi kan. Itu meninggal kalau salah hari Sabtu apa Minggu gitu. Hari Senin suaminya udah bawa map, udah ngurusin warisan. Masya Allah. Ya, udah begitunya tuh, coba bayangin. Enggak, itu kan pas lagi ditempelin HP gitu, yang saya bingung kan lagi ngaji-ngaji. Ntar kalau ada iklan gimana? Shopee COD, Shopee COD. Ntar yang mencetin itunya siapa tuh? Ya kan YouTube-nya YouTube yang nggak berbayar lagi kan. Nah, itu saya lihat kisah nyata itu, ya Allah. Baru tuh saya benar-benar nyadar. Kalau orang tuh meninggal ya, nggak punya iman Islam tuh, ya Allah, menyedihkan. Gimana perasaan kita kalau kita jadi mayit itu coba? Ya, itulah makanya kenapa ya kata Nabi Muhammad SAW, apabila anak manusia ini semuanya meninggal dunia, ya terputus semua amal kebaikannya, illa min salasin, kecuali 3 perkara. Yang pertama apa? Shadaqatun jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, doa anak soleh yang mendoakan dia. Itulah kenapa. Jadi alasannya tahu kenapa kita punya anak, ya harus belajar agama. Itu salah satu alasannya. Buat investasi kita, Bu. Oh, jangan egois dong anak segala macam. Supaya dia tahu norma-norma ilmu agama segala macam. Sekarang kan kayak gini di sini di mana-mana, Masya Allah. Ada anak mukul ibunya, nggak dibeliin motor, dipukul ibunya, ya kan? Kurang ajar, dikata-katain. Karena apa? Karena dia nggak tahu, nggak belajar agama. Bagaimana Islam berakhlak kepada kedua orang tua, ya? Gimana Islam berakhlak kepada kedua orang tua? Baru kemarin Bu, saya ini baru dikirimin pesan cinta sama istri saya tuh, isinya gini. Daftar ulang anak 2.500.000. Beli buku paket 1.500.000. Banyak tuh. Seragam, ini anak yang pertama, ini anak yang kedua. Bukan angkanya yang saya lihat, Bu. Tapi saya melihat gini. Anak saya 2 ini yang lagi mau dibayarin sekolah ini, lagi asik aja dia liburan. Saya langsung mikir begini. Oh, itulah kenapa dalam Islam itu harus memuliakan orang tua. Mungkin kita kecil tuh nggak tahu apa-apaan, main asal main aja segala macam.
bapaknya yang mikirin nyari angkanya gimana, bener gak? Nah, begitu, itulah kenapa dulu namanya kita mungkin masih jadi anak nggak tahu, ya kan, taunya minta motor, taunya ada, ya kan, minta ini sama orang tua, taunya ada aja, nggak pernah mikir. Orang tua kita tuh mikirnya nyari uang kemana-mana tuh, coba buat sekolahin kita, ya gak, biar seragam sekolah kita cakep, nggak malu-maluin, ya, biar celananya bagus, pakai tas yang cakep. Ya, bahkan kadang-kadang bapaknya nggak punya tas segala macem kan. Saya langsung mikir, oh kenapa nih dalam Islam ini harus memuliakan orang tua? Karena begitu perannya orang tua. Kita yang tadi anak kecil ini nggak tahu apa-apaan, taunya main, taunya sekolah, duduk dianterin nyampe aja sekolah kan. Begitu. Bapaknya itu masya Allah ya, yang berjuang cari nafkah, kadang minjem sana sini kan, kadang ke rumah saudara dulu, assalamualaikum, ngelus-ngelus dengkul dulu, begini kan. Anu om, ini si Ani kenaikan kelas, iya ada daftar ulangnya. Kalau ada mau minjem 1,5 dulu, kan mesti basa-basi dulu, rela, ya kan? Kadang-kadang rela malu, ya kan? Itulah kenapa dalam Islam ya kan, kita tuh ngomong aja ya, ngomong aja itu nggak boleh sama orang tua, karena tuh perannya tuh orang tua tuh luar biasa. Ya, baktinya orang tua tuh buat anak tuh dari lahir ibu-ibunya 9 bulan gendong, ya kan? Anak tuh di perut, ya. Coba bapak-bapak nih mau nggak nih semangka yang paling gede diikat pakai gesper di perutnya, jalan tuh kerja sambil begitu, mau pak? Nggak mau, pasti berat itu, ya kan? Ke masjid gitu bawa-bawa semangka diikat begini pakai gesper. Lihat tuh ibu kita kan, ibu-ibu tuh mau ngandung, taruhannya nyawa lagi, ya kan, taruhannya nyawa. Makanya orang ibu-ibu tuh yang ketika dia melahirkan tiba-tiba dia meninggal dunia, dalam Islam ya dikasih langsung rewardnya apa, menjadi perempuan yang mati syahid. Semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa pahalanya begitu besar? Karena Islam tahu berapa nilai pengorbanan seorang ibu. Islam yang ngajarin seperti itu. Mana ada? Jangan ikutin orang bule. Hari ibunya setahun sekali, ya bule. Orang bule kan hari ibunya setahun sekali, bener gak? Ya kan? Ayo kita memperingati hari ibu. Nggak ada. Orang Islam nih, selama dia hidup dia harus berbakti terus sama orang tuanya. Bahkan orang tuanya mati pun sudah meninggal dunia, berbakti lagi, doain lagi orang tuanya. 200 ada ya. Saya tuh dulu tuh di pondok pesantren saya itu punya ustadz. Jadi dia cerita katanya setiap subuh itu, setiap subuh kalau mau sholat subuh kan namanya anak kecil kan ya, bangunin kadang suka susah, kadang suka dicipretin air. Yang tadinya dicipretin pakai tangan tadinya bangun, lama-lama kan udah nggak berasa tuh dicipretin itu, mesti pakai gayung dikit gitu kan. Iya, coba aja ibu-ibu bangunin anaknya, cipretin air, wah bangun, besok-besok cipretin air udah biasa dia. Mesti naik level pakai gayung besoknya. Sampai pernah ustadz saya cerita, bapaknya tuh bangunin dia pakai ember air. Seember dibangunin, sampai pernah marah dia katanya sama bapaknya itu. Iya bapak ini bangun, iya sholat subuh ini bangun. Katanya biarin kamu saya siram kamu di dunia daripada kamu disiram api nanti di akhirat. Bangun kamu sholat subuh katanya. Itu yang tadinya kesel, ustadz saya tuh setiap ceramah tuh ceritain mulu kejadian itu. Sampai sekarang 5 waktu saya doain bapak saya mulu. Gak pernah saya lewat saya doain. Dulu saya kesel digituin. Tapi setelah saya paham bapak saya tuh memang baik tuh, bener. Yang bener tuh begitu katanya begitu. Kita hari ini anak nggak sekolah sedih malu, anak nggak kuliah sedih malu, anak nggak sholat biasa-biasa aja. Anak nggak sholat nggak bangun subuh biasa-biasa aja. Gimana orang Islam begini? Ya kan? Harusnya sedih. Apalagi kata guru saya, kalau orang dulu, kalau nasihatin anaknya kerja, nah, sungguh-sungguh dalam kerja, yang benar kerjanya, jangan lupa sholat. Seakan-akan sholat tuh, ya udah jangan lupa aja gitu.
Padahal yang bener apa? Nah, sungguh-sungguh dalam sholat, jangan lupa kerja. Itu yang benar begitu. Sholatnya dulu yang dijaga, karena janji Allah Subhanahu Wa Taala, hayya ala sholat, hayya alal falah. Marilah kamu sholat, marilah menuju kemenangan. Falah itu kemenangan, kesuksesan, kejayaan. Tiba-tiba saya misalkan nanti zuhur, atau pas sholat Jumat ntar, tiba-tiba pas saya azan, hayya alal falah, hayya alal falah, hayya ala sholat. Sah nggak tuh azannya begitu? Kagak, bisa digebukin orang kampung saya. Kenapa? Karena salah dalam mentertibkan daripada pesan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang benar itu makanya hayya ala sholat baru hayya alal falah. Sholat dulu baru lo jadi sukses, begitu. Bukan hayya alal falah, sukses dulu baru sholat. Nggak ada rumusnya begitu dalam Islam. Yang ada tuh adalah sholat dulu, jaga sholat benar-benar, baru nanti dikasih kesuksesan, ya, dikasih kejayaan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kerjaannya terserah mau kerja jadi apa aja. Ada yang mau berdagang, mau buka toko, jadi PNS, jadi dokter, bertani, apaan aja kerja silakan. Tapi yang paling utamanya ini orang Islam harus menjaga sholatnya. Itu yang paling penting. Makanya momen Muharram ini ya, para jamaah sekalian nih, kita jadikan nih, Masya Allah ya. Semoga tahun ini sholat kita lebih baik lagi dari tahun sebelumnya ya. Karena janjinya Allah Subhanahu Wa Taala, janji Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh para alim ulama, barang siapa yang memperbaiki sholatnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memperbaiki kehidupannya. Itu pasti. Kalau Allah udah janji, kira-kira bohong nggak janjinya Allah? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu Wa Taala tuh nggak mungkin ingkar janji. Kalau Allah bilang A, A, bilang B, B. Kalau Allah bilang orang yang memperbaiki sholatnya akan diperbaiki kehidupannya, maka udah pasti begitu. Jadi kalau orang Islam bingung, pusing hidupnya, galau mulu, masalah terus, perbaikin sholatnya. Pasti ada yang salah dengan sholatnya. Kalau sholatnya sudah diperbaiki, ya nanti pasti akan Allah Subhanahu Wa Taala perbaiki kehidupannya. Kita nih, Masya Allah ya, orang ketaatan kepada Allah Subhanahu. Ada nggak kira-kira? Saya sampai sekarang nih nggak pernah nemu nih ada orang nih. Misalnya ada orang sholat tiba-tiba, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nyesel gue sholat. Ada nggak yang kayak begitu? Hah? Pernah ketemu? Nggak pernah. Pasti kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnahnya kan baca istighfar 3 kali. Kadang-kadang orang yang alhamdulillah, maksudnya ya bersyukur bisa sholat gitu, kayak namanya orang ada yang mengekspresikannya seperti itu kan. Sampai sekarang sih belum nemu tuh orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyesel gue sholat, ngapain? Belum pernah saya ketemu begitu. Kenapa? Karena di balik perintah Allah itu ada ketenangan jiwa, ada kedamaian. Yang ada nih marak orang nih, main slot, main judi, ya kan? Mau ngarepin dapat duit banyak, yang ada pusing jadinya. Menang duit setan dimakan jin, kalah pusing, kadang ngutang-ngutang kemana-mana, ya kan? Maksiat, Masya Allah. Ada acara nikahan, wah lebih biduannya bohai, bapak-bapak duit cepet gini-gini nyawer gitu, wah girang deh ketawa-tawa, pas sampai pulang habis duit gua, pusing, ya kan? Itu artinya apa? Ketaatan membawa daripada kedamaian, ya, membawa daripada ketentraman jiwa, sedangkan kemaksiatan itu membawa apa? Kepada kegalauan, kegelisahan, ya, kegundahan. Makanya kita tuh, Masya Allah ya, benar-benar kita pahami bahwa kita hidup jadi orang Islam tuh ya, itu adalah salah satu momen kebahagiaan atau rasa syukur yang paling tinggi ya. Apalagi Bapak Ibu sekalian kan nih lahir dalam keadaan muslim kan. Saya tuh dari keadaan keluarga non muslim. Nama saya dulu namanya Joshua Sweet. Bukan Joshua diobok-obok, bukan. Joshua Sweet nama saya tuh, dari keluarga saya non muslim ya. Pada tahun 2006 kurang lebih ya, saya di Manado tuh kalau dalam tradisi Kristen tuh ibarat kalau kita muslim tuh kan kalau sudah balik itu artinya mukallaf, yang perpindahan. Kalau sebelum balik tuh kan semua dosa yang dilakukan oleh anak itu tanggung jawab orang tuanya. Bener gak? Tanggung jawab orang tuanya. Kalau anak belum balik dia berbuat dosa, itu tanggung jawab orang tuanya. Tapi kalau sudah balik berarti dia sudah mukallaf kan? Berarti tanggung jawab dia pribadi.
Kalau dalam Kristen tuh perpindahan umur-umur 15, 16, 17 tahun ada namanya dibaptis. Di satu gereja gitu ada wadah air gitu kayak apa namanya tempat ya kayak kolam, bener kolam, kayak kolam air begitu. Nah, terus dipegang tuh pala kita tuh sama pendeta waswes gitu. Dibaca, direndam tuh tubuh kita, ya kan? Habis itu didoain segala macem. Udah tuh dia selamat. Maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika itu udah namanya orang Jakarta kan datang ke Manado sana walaupun di kota, wah. Istilahnya jadi primadona tuh. Sama pendetanya aja, wah saya punya cucu perempuan cantik, nanti saya nikahin ya sama ini katanya. Nanti kalau sudah ini nikah saja sama cucu pendeta katanya. Ya ngangguk-ngangguk aja saya mah ngangguk. Iya Pak Pendeta ya. Pulang Jakarta ya karena di Jakarta ya kenakalan remaja ketika saya kuliah umur saya kurang lebih 22 tahun akhirnya saya berurusan dengan hukum karena waktu itu saya menggunakan dan mengedarkan narkoba umur 22 tahun sehingga saya divonis oleh pengadilan vonis 5 tahun umur 22 tahun terus dikasih kabar kan sama kampus di drop out karena nggak bisa melanjutkan perkuliahan. Udah gitu pas divonis 5 tahun duduk nih di ruangan sidang kayak begini di depan hakim kan. Langsung yang kebayang sama saya tuh udah selamat datang Madesu nih saya bilang gitu. Tahu Madesu? Apa Madesu? Nah, masa depan suram Madesu namanya. Masih muda orang umur segitu kan harusnya lagi semangat-semangatnya nyari duit kan, kerja buat nabung-nabung buat nikah. Malah masuk penjara. Saya bilang mau jadi apa saya nanti nih. Ya kan? Ketika dalam penjara tuh saya ngeliatin tuh orang-orang lagi sholat tuh. Kan ruangannya kotak nih kan. Ruangannya kotak paling nih yang sebapak-bapak lah gini. Tapi setengah lah, dibagi setengah. Ruangan kotak. Kalau tidur malah tiap malam kayak mayat, miring begini. Nggak bisa tidur begini, tidurnya begini miring. Ngadep kanan begitu ngebaring. Saya ngeliatin tuh kalau lagi waktu sholat ada yang azan. Kan sholatnya cuma pakai celana pendek, pakai kolor. Karena kan nggak boleh pakai celana panjang sama sarung, takut buat bunuh diri. Karena beberapa kali kejadian dipakai buat bunuh diri. Akhirnya ya sholat di dalam tuh pada pakai celana pendek, celana dede gemes begitu tuh segini nih, di atas dempul tuh, segitu. Sholat begitu, ya wallahu alam diterimanya gimana. Tapi kalau saya ketika saya tahu hukum itu saya kodok sholatnya waktu itu. Ya kan saya melihat orang-orang Islam ini udah saya tertarik tuh. Saya sholatnya berjamaah kan enak kan, tinggal nyontek, disuruh ruku, ya kan, bangun ya. Enaknya sholat berjamaah, makanya dari dulu saya udah demen sholat berjamaah. Enak dulu kan taunya nyontek gitu kan. Begini, tahu tangan begini, oh begini gitu. Walaupun nggak baca apa-apa nih begini aja tangan udah. Gitu kan. Nah ya udah ketika belajar itu akhirnya pas pindah ke Rutan pada tahun 2011 tanggal 11 November 2011 tuh. Tanpa disengaja tanggal cantik tuh 11/11/2011. Iya. Itu akhirnya saya diikrarkan, disahadatkan di masjid, dikasih ada sertifikatnya tuh. Nama saya yang tadi Joshua jadi Muhammad Ali Yusuf. Alhamdulillah. Nah disitulah ketika masuk Islam dikasih tuh, alhamdulillah baik-baik orang Islam. Dikasih baju koko, saya dikasih. Pertamanya kan sebelum syahadat kan dikasih sabun dulu, mandi katanya gitu kan kata Pak Ustadznya. Ini kalau mau masuk Islam tuh ada mandi Islam, diajarin. Gimana Pak Ustadz? Ya niat dalam hati. Ya niat, saya niat mandi masuk Islam. Pakai bahasa Indonesia aja kata gitu. Udah tuh, mandi, habis itu dikasih baju koko, sarung, peci, baru disyahadatkan, diganti namanya kan. Oh gitu. Terus pas saya masuk Islam ini kok orang pada banyak yang nangis gitu kan. Saya bilang kenapa? Apa sedih? Apa gimana? Apa iya anak yang mau bayaran belum punya duit? Nggak tahu juga. Ya kan, tiba-tiba dia pada nangis gitu kan, Allahu Akbar gitu kan kalau orang masuk Islam kan. Ya, setelah itu saya ikut program pesantren tuh. Pertama kali saya ada yang ngasih Al-Quran, seneng banget Mas. Saya dikasih Al-Quran tuh ya. Saya ingat pertama kali Al-Qurannya itu 3 bahasa.
Yang pertama tuh bahasa terjemahan bahasa Indonesia, terus sama bahasa Latin. Yang kalau misalkan ibu-ibu baca Yasin nggak bisa baca Quran, baca yang Indonesia itu yang Latin tuh. Nah, itu dia tuh. Itu sama satu lagi bahasa Inggris, 3 bahasa saya ingat. Ada orang yang ngasih ini Al-Quran, Masya Allah. Seneng banget dikasih Al-Quran, Bu. Di dalam penjara kan kita nggak kerja kan, nggak punya uang. Ada orang yang ngasih Al-Quran, dibaca terus ya jadi jariah buat dia, bener gak? Ya kan? Jadi pahala terus ngalir buat dia. Nah, sharingnya jalan, orang tua saya nggak tahu nih, saya masih ngumpet-ngumpet, saya masuk Islam, gitu kan? Orang tua saya, bapak saya ngajak pendeta ceritanya, datang ketemu saya. Kan biasa kalau orang Kristen tuh, Bu, misalkan ibu nih rumahnya baru dibangun, baru jadi, ya biasa mereka juga ada acara syukurannya juga, ngundang pendeta, pemberkatan, doa dan lain-lain gitu kan. Nah, ini begitu juga pas orang tua saya bawa saya tuh, bapak saya bawa pendeta, bilang, Pak Pendeta ini bilang, Dik, katanya adik kan, nanti kamu kalau sudah bebas dari penjara, nanti Om biayai kamu sekolah pendeta ya. Pokoknya Om biayai kamu. Kamu cocok nih jadi pendeta katanya. Kenapa? Nanti kamu bisa kasih kesaksian-kesaksian biar anak-anak muda nggak pada bandel lagi. Ya, nanti Om biayai kamu pendeta. Qadarullah jadinya malah begini. Alhamdulillah. Itulah manusia punya keinginan, Allah Subhanahu wa taala punya keinginan. Yang berlaku keinginan siapa? Keinginan Allah. Begitu juga kita semua punya keinginan dalam kehidupan dunia ini. Tapi tetap aja keinginan kita minta sama Allah. Tapi yang berlaku itu adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Begitulah jalan hidup. Nggak tahu belajar agama segala macem ya di pondok pesantren. Ya pulang, ya alhamdulillah mulai ceramah-ceramah di musola-musola dekat rumah, ngajar-ngajar kitab taklim, walaupun kitab dasar seperti kitab Safinah, ya kitab-kitab Mazhab Syafi'i yang dasar, ngajar Iqra juga, ya. Waktu di dalam penjara saya belajar tuh dari Iqra, Bapak Ibu ada yang ngasih saya Iqra, ya. Udah gitu di samping saya kan ada bapak-bapak badannya gede. Mungkin dia penjaga kayak security gitu ya, security klub malam badan gede di samping saya. Ngajinya bareng saya tuh. Ya, megang lidik gini. Ngaji Iqra. Ada lucunya juga kok bapak-bapak udah tua gitu kan. Tapi di sisi lain saya ngeliat luar biasa, orang udah tua aja semangat, apalagi saya yang masih muda, harusnya saya lebih semangat lagi gitu kan. Wow, udah akhirnya sampai alhamdulillah saya bisa baca Al-Quran, belajar Al-Quran, saya doakan, nangis, saya kadang ngeliat orang bacaan Al-Qurannya tuh indah banget, bagus ya Allah, saya pengen bisa baca Al-Quran, sampai bisa baca Al-Quran, sampai saya belajar, nggak hanya baca Quran, alhamdulillah saya belajar daripada ilmu tafsir Quran. Ya, setelah itu keluar bebas dari penjara juga. Ya, setelah itu saya nggak mikirin, nah hidup mau gimana, ya udah saya belajar agama lagi di pondok pesantren di Magetan sana. Sama bapak saya dibilang, nih kamu nih Islamnya aneh-aneh nih katanya gitu. Islam tuh yang biasa-biasa aja, jangan aneh-aneh gini, kamu pakai gamis gini, aneh nih Islam kamu katanya gitu. Saya itu kan pondok pesantren di Magetan Jawa sana. Sama bapak saya juga ditentang juga. Kamu orang Jawa tuh pada datang ke Indonesia, ke Jakarta, kamu Jakarta datang ke Jawa, aneh hidup kamu, gila kamu katanya. Dibilang gila saya, dibilang aneh sama bapak saya. Orang Jawa pada datang ke Jakarta, kamu orang Jakarta datang ke Jawa katanya. Saya tinggal di sana, ya pondok pesantren belajar lagi agama. Karena semenjak saya masuk Islam ya Bapak Ibu sekalian, ya cita-cita saya tuh saya mau mendakwakan Islam ini ke seluruh dunia. Itu cita-cita saya tuh. Kenapa? Karena saya merasa tahu gitu kalau orang nggak tahu Islam, nggak kenal agama Islam, kesian hidupnya. Walaupun kelihatannya tuh kehidupannya mewah segala macam, pasti aja hidupnya udah kelihatannya di TV gitu ketawa-tawa dia, pasti kalau lagi sendiri galau, sedih dia, pasti. Karena nggak kenal agama, nggak mengamalkan agama. Makanya Islam tuh hadir ya untuk apa? Memberikan kedamaian kepada umat manusia. Dikasih tahu ya oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat, kepada generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai ulama-ulama sekarang ini ya mengajarkan bagaimana cara mengamalkan Islam. Seperti itu ya para jamaah sekalian. Nah, saya bersama Badan Wakaf Al-Quran ya Safari dakwah, alhamdulillah udah ke
daerah seperti Cikarang, Kerawang, ke Pemalang, Tegal, Selawi, Cirebon, Kuningan. Ya masih sekitar-sekitar Jawa lah. Kurang lebih sekitar kalau misalkan hampir tiap bulan 10 hari terakhir gitu. Misal 10 hari terakhir setiap bulan tuh saya bersama tim Badan Wakaf Al-Qur'an ya untuk apa? Untuk keliling safari dakwah untuk memberitahu kan rata-rata yang datang ke masjid, datangnya orang Islam. Saya ingin menyadarkan orang Islam bahwa jadi orang Islam itu sungguh beruntung hidupnya tuh. Ya, sungguh beruntung. Ya itu luar biasa. Makanya kalau setiap lagi sholat Jumat kan ibu-ibu jarang kan nggak sholat Jumat kan, ini bapak-bapak setiap sholat Jumat dari kecil pasti ini. Nanti kan ada sholat Jumat gitu insya Allah di sini. Pasti setiap sholat Jumat itu dalam salah satu rukun khutbah itu kan salah satu rukun khutbah itu kan memberikan nasihat takwa. Pasti ayat yang dibacakan ketika nanti khotib naik ke atas mimbar, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati sekali-kali kecuali dalam keadaan Islam. Saya kan bertanya-tanya, kenapa kok jangan mati kecuali dalam keadaan Islam? Kenapa? Karena inna dinna indallahil Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanya Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanya Islam. Jadi apalah arti kita hidup di dunia ini dengan fasilitas mewah kalau tidak punya iman Islam? Sia-sia kehidupan kita. Kehidupan akhirat apalagi dipikirin. Satu hari kehidupan di akhirat sama dengan 1000 tahun kehidupan di dunia. Bayangin kalau umpama kita ini umur kita 2025, nih semuanya saya 2025, umurnya bukan tahunnya, umurnya ibu-ibu. Berarti kita hidup di akhirat itu cuma 2 hari lewat dikit doang. Ya, berarti cuma lewat dikit doang karena saking lama dan panjangnya kehidupan akhirat. Tapi lagi-lagi beruntungnya orang beriman, orang yang meninggal dalam keadaan Islam, Allah Subhanahu wa taala ringkas daripada perjalanan akhirat sebagaimana ya malam seorang pengantin baru ketika malam hari. Masih ingat gak Bu pas jadi pengantin baru malam hari? Ya, udah lupa ya? Udah lupa. Pengantin baru tuh kan kalau malam-malam Masya Allah baru tidur setengah jam bangun lagi, ya gak? Habis itu tidur lagi 2 jam bangun lagi, kayak begitu katanya, kayak malamnya pengantin baru. Artinya dibikin ringkas oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk orang beriman. Nah nanti orang yang menghadapi daripada huru-huru hari kiamat dan huru hara di padang mahsyar keadaan di akhirat kelak itu adalah orang-orang apa? Adalah orang-orang yang selama hidup di dunia itu hidupnya banyak berbuat dosa. Ya, hidupnya ya banyak berbuat dosa. Nauzubillah min. Diceritakan nama Nabi Muhammad SAW ya. Orang yang selama hidup di dunia sombong, nanti di akhirat badannya segede semut katanya. Badannya segede semut. Ya dia sombong selama hidup di dunia gitu kan. Lalu di akhirat dibikin sama Allah Subhanahu wa taala badannya segede semut. Artinya apa? Kesombongan yang kamu punya di dunia itu nggak ada manfaatnya di akhirat. Ya, kesombongan yang kamu punya selama hidup di dunia itu nggak ada manfaatnya di akhirat. Makanya manusia orang yang sombong hidup di dunia sama Allah Subhanahu wa taala ya dibikin di akhirat kelak tubuhnya itu sebesar semut. Semut kadang-kadang kita lewat kelihatan nggak sama kita Bu? Enggak kan? Kita main kayak begitu. Artinya dia nggak ada nilainya, nggak dipandang sama orang. Karena dia selama hidupnya itu sombong. Ya, makanya kita jadi orang Islam nih, Masya Allah ya. Para jamaah sekalian, itulah kenapa kalau kita ya orang Islam yang meninggal dunia, makanya ada yang mau lagi sakaratul maut, ya di kupingnya diapain? Ditalkinkan, ya kan? Dibacakan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah asyhadu an la ilaha illallah. Itu harus ditalkinkan supaya dia ingat. Ya kan? Karena kata Nabi SAW kan man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hayatnya dia bisa mengucapkan la ilaha illallah, udah pasti masuk surga. Siapa yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga.
Makanya dipikirin bener. Kita tuh ya Allah selama hidup di dunia ya benar-benar harus mikirin, sering diucapin la ilaha illallah tuh sering diucapin, latihan selama hidup di dunia la ilaha illallah. Makanya ibu-ibu kalau kagetnya la ilaha illallah gitu kagetnya, jangan kayak ibu-ibu pasar rumput. Kalau kaget ya Allah, punya bapaknya yang disebut, punya suaminya yang disebut kalau kaget. Ya, makanya kita kalau kaget la ilaha illallah itu maksud supaya apa? Supaya latihan. Supaya nanti kita kalau mau meninggal dunia nanti itu yang kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya begitu. Ya. Nah, alhamdulillah bersama tim Badan Wakaf Al-Qur'an kurang lebih ya, kemarin tim Badan Wakaf Al-Qur'an Februari kemarin melakukan pendistribusian Al-Quran yang merupakan amanah dari para jamaah sekalian. Jadi tim Badan Wakaf Al-Quran ini nggak hanya menyampaikan amanah wakaf atau sedekah Al-Quran dari para jamaah sekalian, tapi yang paling penting itu adalah pembinaan Al-Qurannya itu. Ya, alhamdulillah kemarin di salah satu suku pedalaman Dayak ya di Sintang di Pontianak Kalimantan Barat itu ya ada kurang lebih 600 kartu keluarga yang sudah masuk Islam. Alhamdulillah ya. Nah di sana tuh dilakukan pembinaan, ya kan? Alhamdulillah saya selama ya masuk Islam, alhamdulillah banyak yang mau menolong saya, mau mendampingi saya. Tapi banyak orang yang nggak terdampingi, ya. Nah ini pendistribusian kemarin bulan Februari tim Badan Wakaf Al-Quran di pedalaman Sintang, Kalimantan Barat. Sayur. Malah gratis. Hah? Enggak. Ih.
lokasi ini adalah lokasi yang bebas daripada banjir dan luasnya kurang lebih 4 hektar. Dan insya Allah di sini nanti akan kita bangun sarana ibadah, kemudian sarana untuk tinggal mungkin ya para santri, kemudian aula belajar dan pertemuan para santri. Dan demikian ini akan membantu dakwah dan memaksimalkan dakwah di pelosok pedalaman Cinta Kalimantan Barat. Kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk bersupport membantu dakwah ini dengan menyiapkan donasi dan wakaf terbaik melalui Badan Wakaf Al-Quran, dan semoga apa yang kita korbankan di jalan Allah SWT akan kita semua akan Allah berikan ganti yang lebih baik. Kemudian di masjid, Pak. dan kami mendoakan semoga semua dijaga oleh Allah SWT dari seluruh musibah di dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Kan lagi ada kajian, Pak. Di masjid. Lagi ada kajian mungkin. Nah, di masjid. Para jamaah sekalian ya, Bentar lagi. ketika bulan Februari kemarin kurang lebih ya Badan Wakaf Al-Quran Kalau Bapak mau ke sini nggak pendistribusian apa-apa. yang dimana perjalanan itu kurang lebih 6 sampai 7 jam ke pedalaman Oh, jam Sukudaya berapa? untuk pembinaan kepada kurang lebih 600 kartu keluarga yang sudah masuk Islam. Ya karena mereka orang rata-rata yang masuk Islam itu kan pasti jalanan perjalanan seperti ini nih. Tuh. Wah, Honda Beat mah rusak, Bu. Begini kan. Nggak bisa naik Honda Beat begini, Bu. Itu teman yang melatih. Ini saking terjalnya jalanan seperti ini, kan ibu-ibu kan mungkin ada beberapa yang udah pernah ngerasain lahiran, kalau udah mulus pembukaan kan rasanya kayak gimana ya. Ini melahirkan di tengah jalan. Gimana sih rasanya lagi mules kan, kayak gimana tuh rasanya tuh. Tiba-tiba ya, baru mau perjalanan rumah sakit udah melahirkan di tengah jalan. Atas. Kemana? Ya, itu informasi dari tim Badan Wakaf Al-Quran. Mereka yang para mualaf itu kalau mau beli Al-Quran harganya 600.000 katanya. Kita di sini kan beli Al-Quran paling di tempat umum tuh 100.000 kurang lebih kan, ya. Ini 600.000. Kenapa? Karena tuh perjalanannya itu untuk membawa Al-Qurannya itu. Nah, makanya tim Badan Wakaf Al-Quran ya hadir menjadi wasilah buat kita ya untuk mendistribusikan kepada saudara kita yang kurang beruntung. Ya saya tahu rasanya, Bu. Ya kan pengen masuk Islam, pengen tahu Al-Quran. Tapi jangankan mau beli, uang aja nggak punya. Sekalinya mau beli 600.000 lagi kan. Seperti itu gitu loh. Nah sedangkan kita Masya Allah hari ini ya mau baca Al-Quran di mana aja kita bisa. Kita punya banyak, nggak ada di rumah. Izin sama Pak DKM, ada banyak nih Al-Quran, bawa aja baca. Ya kan? Tapi saudara kita banyak tuh di pedalaman-pedalaman. Makanya Badan Wakaf Al-Quran tidak hanya untuk memberikan Al-Qurannya saja, tapi fokusnya ke pembinaan bersama ustadz-ustadznya itu yang paling penting. Kalau belum bisa baca Al-Quran ya diberikan Iqra ya. Kalau misalkan yang mereka jadi ikut program penghafal Al-Quran, maksudnya apa? Supaya dibina. Nanti mereka balik ke kampungnya lagi, ngajarin orang-orang, jadi pahala jariah. Ya kan? Nah kalau kita wakafkan Al-Quran kita, dihafalkan mereka program penghafal Quran itu. Saudara sekalian dia baca Al-Quran ya kan?
Kata Nabi Muhammad SAW, setiap satu huruf yang dibaca Al-Quran bernilai 10 kebaikan. Dan Nabi SAW melanjutkan, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, ya, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau kita baca Quran, baru baca alif lam mim aja surat Al-Baqarah, udah berapa kebaikan berarti itu? 30 kebaikan. Surat Al-Baqarah ada berapa ayat? 286 ayat. Di dalam Al-Quran ada kurang lebih 6.666 ayat. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kata Imam Syafi'i itu, di dalam Al-Quran ada 1.027.000 huruf. Yang kalau kita baca itu semuanya itu, Masya Allah akan jadi penolong kita nanti di kubur. Ya, Masya Allah. Di kubur sendirian apa berdua, Bu? Sendiri apa berdua? Mau nggak suami nemenin ibu di kubur? Mana? Ibu-ibu kalau bapak-bapaknya game over, mau nggak nemenin bapak-bapaknya? Nggak mau. Ya kan? Siapa yang nemenin kita? Al-Quran itu. Karena kata Nabi Muhammad SAW, ya, beliau ya bersabda, Al-Quran adalah pemberi syafaat yang syafaatnya mempunyai hak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya jangankan satu Al-Qurannya ini, ada satu surat di dalam Al-Quran kalau kita meninggal dunia, kalau kita baca dawamin setiap malam, 30 ayat akan membebaskan kita dari azab kubur. Surat apaan, Bu? Surat apaan? Nah, Al-Mulk, Tabarok, benar. Kalau kita itu baca setiap malam akan membebaskan kita dari azab kubur. Nanti surat Tabarok Al-Mulk itu ya akan berubah jadi makhluk seperti nemenin kita, buat nemenin kita masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru satu suratnya doang, belum satu Al-Qurannya. Belum kalau kita wakafkan Al-Quran, ya boleh diwakafkan untuk pribadi, karena nanti di badan wakaf Al-Quran nanti Al-Qurannya ada nama muwakifnya yang mewakafkan, ya ada yang nama muwakifnya gitu. Misalkan Pak Dudung bin Panjul gitu misalkan, ditulis ada di situ tuh namanya. Misal ibu-ibu namanya siapa di situ, nanti biar supaya dibaca sama yang penerima wakaf Al-Quran itu akan didoakan. Enak gak Bu kalau didoain, Bu? Kita nggak tahu ya, tahu-tahu didoain orang. Saya aja waktu dikasih Al-Quran saya doain tuh orang, ya Allah, kayak apa saya doainnya? Karena saking senengnya kan. Begitu juga udah gitu dapat doanya para mu'alaf ya. Orang mu'alaf tuh, Bu, kalau dia masuk Islam ya, jangankan kebaikannya dia selama hidup dia di dunia, dosanya aja semua diganti pahala sama Allah. Coba tuh. Makanya kita kalau ada orang ya, ada orang non muslim, kita kasih akhlak kita yang baik supaya dia masuk Islam. Entah kalau dia masuk Islam, keriset dia semua tuh dosa-dosanya dia, kebaikannya, doanya mu'alaf tuh makbul. Doanya mu'alaf makbul. Ya. Makanya itu nanti kalau pas wakaf itu kan ada nama muwakifnya, boleh mungkin buat bapak ibu pribadi boleh, buat orang tua yang udah meninggal dunia boleh nggak? Boleh, pahalanya akan sampai pasti. Kita niatkan ini untuk ya nanti diakadkan ya bersama tim wakaf ini, saya niatkan ya wakaf Al-Quran ini atas nama orang tua saya. Mungkin dulu kita belum sempat berbakti kan, karena dulu mau berbakti sama orang tua, cita-cita sih ada, pengen berangkatin haji orang tua, bener gak? Kan cita-cita orang Islam rata-rata anak kecil katanya apaan? Mau berangkatin haji orang tua dah, bener kan? Ya nggak sempet, orang tuanya keburu meninggal dunia. Nah saya lihat nih ibu-ibu juga nih kayaknya nih saldo tabungannya miliaran semua nih. Nah, bapak-bapaknya juga tuh muka-mukanya nih tuh, lihat tuh, muka-muka orang nggak punya utang, duitnya miliaran tuh, mobilnya Alphard di parkirannya tuh, saya lihat tuh muka-mukanya tuh. Kan kalau kita sedekahkan, kita wakafkan ya, jadi penolong kita, jadi orang Islam di dunia dapat kebaikan, di akhirat juga dapat kebaikan. Gak ada yang bisa nolong kita nanti di akhirat kecuali seseorang, kata Nabi SAW, di padang mahsyar bernaung di bawah sedekahnya. Kata Nabi Muhammad SAW, orang yang bersedekah dekat dengan surga. Hartanya pasti akan bertambah, hartanya pasti akan bertambah, hartanya pasti akan bertambah. Ya, sampai sekarang saya nggak pernah tuh ngelihat ada di televisi nonton, denger di radio, ya, lihat di koran, ada orang rajin bersedekah hidupnya miskin. Ada nggak? Mana ada? Yang ada hartanya makin bertambah, hartanya makin bertambah. Memang udah seperti itu. Jangankan yang orang Islam, orang non Muslim aja kalau rajin sedekah dia dikasih hartanya banyak sama Allah Subhanahu hidup di dunia. Tapi dia cuma di dunia doang. Tapi kalau orang Islam di dunia dia dapat, di akhirat juga dapat, ya. Maka mari para jamaah sekalian ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada harta, diri dan waktu kita ya.
sehingga kita menjadi orang yang bermanfaat buat manusia yang lain. Karena kata Nabi Muhammad SAW, khairun nas anfahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain, ya. Semoga kita menjadi manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Amin ya rabbal alamin. Nanti ada sesi tanya jawab ya. Ini untuk ini dulu ya. Untuk teknis mau wakaf Al-Qur'annya nanti akan dilanjutkan lagi ya kepada tim Badan Wakaf Al-Qur'an ya. Nanti kita dilanjutin, kalau ada yang mau nanya boleh nanti bersama tim masjid ini ya. Ini aja yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya kalau ada salah kata ya saya minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.